Halo semuanya, apa kabar? Pernah nggak sih kamu ngerasa kamu cuma orang biasa? Bukan anak pejabat, bukan pula keturunan konglomerat, bukan lulusan luar negeri, uang juga pas-pasan, cuma anak kosan yang tiap akhir bulan ngitung receh di dompet. Kerja dari pagi sampai malam, pulang cuma buat istirahat, nggak viral, nggak trending, berasa nggak jadi apa-apa. Tapi, kamu itu hebat loh. Kamu masih rajin bangun pagi, kamu masih mau berjuang, masih mau mencoba walaupun gak ada yang tepuk tangan, dan gak ada yang memberikan apresiasi. Nah hari ini, kita pikirin lagi deh, tentang satu hal yang sering kita lupain. Hebat bukan hanya perkara menjadi luar biasa di mata orang lain. Hebat lebih kepada komitmen untuk bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain dalam hal sekecil apapun. Dan kita nggak harus kok jadi luar biasa untuk ngelakuin sesuatu yang berarti. Kadang justru hal yang luar biasa itu datang dari mereka yang biasa-biasa aja, tapi punya hati yang luar biasa. Definisi yang terlupakan. Zaman sekarang, kata hebat sepertinya udah disalahpahami ya. Meski setiap diri kita punya definisi yang beda-beda nih tentang hebat. Tapi pada umumnya, definisi hebat seolah-olah bergeser nih dari makna yang sebenarnya. Orang akan dianggap hebat kalau dia punya gelar, kalau dia punya jutaan followers, harus viral, harus kaya, kalau dia terkenal, kalau dia punya jabatan mentereng, dan hal lain semacamnya. Padahal, pernah nggak sih kamu mikir, apa sih artinya jadi hebat kalau kita kehilangan makna hidup kita sendiri? Umpamanya nih, kita bayangin sebuah taman, di sana ada bunga mawar yang merah, harum, indah lagi. Setiap orang yang lewat situ pasti ngelirik dan kagum karena indah banget mawarnya. Di sekitar taman itu juga ada tumbuhan semak liar yang tumbuh yang jarang sekali dilihat orang. Bahkan mungkin dianggap mengganggu karena nggak indah. Orang-orang mungkin hanya melihat dan memuji mawar. Dan nggak ngelirik sedikit pun ke semak liarnya. Tapi mungkin si semak liarlah yang menyerap air hujan lebih cepat dibandingkan mawar ketika banjir datang. Si semak liarlah yang jadi tempat berteduh bagi serangga kecil ketika angin kencang bertiup, bukan si mawar. Itu adalah gambaran kecil orang pada umumnya, yang terbiasa memuji dengan yang dilihat aja. Orang jarang menilai sesuatu lebih dalam. Padahal, banyak kehebatan yang terjadi di balik layar. Banyak keluar biasaan yang terjadi tanpa tepuk tangan, tanpa sorakan, dan tanpa hingar-bingar media. Orang biasa. Orang biasa itu siapa sih? Ini kita bahas ya bareng-bareng. Orang biasa yang sering ada di pikiran banyak orang. Orang biasa itu adalah ibu rumah tangga. Kesannya biasa aja ya. Tapi sadar nggak kita bahwa ibu rumah tangga itu mungkin hampir tiap hari bangun jam 4 pagi loh. Untuk apa? Untuk nyiapin makanan dan sarapan anaknya, ngerapihin bekal dan perlengkapan suaminya, mandiin dan ngadepin anak yang ngerengek nggak mau sekolah, dan seterusnya. Itu semua mereka hadapi hampir setiap pagi loh. Hebat nggak tuh? Ada lagi orang biasa lainnya yaitu bapak tukang ojek online. Kesannya biasa aja ya, tapi sadar nggak kita bahwa bapak tukang ojek itu menanggung beban berat karena ingin mendapatkan nafkah untuk keluarganya. Menunggu di pinggir jalan, sambil menahan ngantuk, nahan lapar. Karena belum ada orderan, tapi tetap semangat dan siap mengantar orang yang membutuhkan jasanya. Hebat nggak tuh? Ada lagi orang biasa yang lain, yang ada di pikiran banyak orang. Dia adalah guru honorer yang gajinya sebenarnya sangat nggak layak dibandingkan tanggung jawabnya. Tapi masih sangat semangat mengajar. Memasang wajah penuh senyuman untuk murid-muridnya meski mungkin dia sendiri masih bingung mikirin kebutuhan pribadinya. Nih orang biasa lainnya.
Dia adalah karyawan yang gak pernah telat masuk kerja, walau tak pernah masuk radar promosi dari atasan. Dia adalah anak muda yang menjaga adiknya karena orang tuanya harus lembur. Dia adalah orang yang tetap jujur padahal lingkungannya penuh tipu daya. Mereka ini mungkin gak terkenal dan dianggap orang biasa. Mungkin namanya gak ditulis oleh sejarah. Tapi kita harus sadar mereka juga orang-orang hebat. Karena mereka melakukan tugas-tugasnya dengan dedikasi yang tinggi dan penuh tanggung jawab. Mereka hebat karena kegigihannya, mereka hebat karena komitmennya, mereka hebat karena mau memperjuangkan sesuatu yang penting. Itulah orang biasa, termasuk kamu, saya, dan kita semua. Karena sesungguhnya semua orang itu hebat jika ia melakukan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi, dan maksimal memberikan yang terbaik. Mereka tetap dan terus mencoba. Mereka hadir, tetap bertahan, meskipun gak ada yang lihat. Kalaupun ada yang lihat, gak akan mempengaruhi dedikasi dan tanggung jawabnya. Filosofi kebiasaan. Ada satu filosofi dari Jepang yang selalu membuat saya merenung. Namanya adalah wabi-sabi. Mungkin udah ada yang pernah dengar ya. Ini adalah cara pandang yang menghargai keindahan dalam ketidaksempurnaan. Dalam hal yang sederhana, yang tak mewah, yang biasa aja. Seperti cangkir yang retak, tapi masih bisa dipakai. Atau kayu tua yang warnanya memudar, tapi tetap kokoh menopang atap. Itulah wabi-sabi. Filosofi ini, wabi-sabi, ngajarin kita untuk menghargai apa adanya segala sesuatu tanpa harus dibuat-buat. Kita belajar memaknai lebih dalam tentang segala sesuatu bukan sekedar yang terlihat aja, melainkan gimana prosesnya, gimana perjuangannya, apa tujuannya, dan hal-hal esensial di dalamnya. Karena sering banget kita lupa bahwa kita diciptain bukan untuk sempurna ya, tapi untuk terus belajar dan berusaha. Menjadi seseorang yang sadar akan pikiran, perasaan, nilai-nilai, serta tanggung jawabnya. Kita terlalu sibuk mengejar yang lebih sampai lupa bersyukur dengan yang cukup. Padahal syukur bisa nambah nikmat loh. Syukur bisa mengundang kenikmatan lainnya. Semakin kita ingin terlihat hebat, maka kita akan semakin ngerasa kecil. Karena di atas hebat masih ada yang lebih hebat. Dan di atas yang lebih hebat masih ada yang lebih hebat lagi, dan seterusnya. Kita mungkin terlihat adalah orang biasa. Tapi yang penting kita punya dedikasi tinggi, kemauan belajar, dan tanggung jawab untuk jadi semakin baik, semakin sukses, dan semakin bahagia. Dan terlihat biasa itu punya kelebihan loh. Kita nggak akan punya beban mental karena kita merasa hebat. Disitulah letak kehebatan sejati muncul, yaitu ketenangan dan rendah hati. Mungkin pernah dengar tokoh Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Dulu dia cuma anak petani. Dia dipenjara selama 27 tahun. Tapi dia tetap megang prinsipnya. Dunia mengenalnya bukan karena kekayaannya, tapi karena kesabaran dan perjuangannya. Nelson Mandela yang orang biasa menjadi hebat di mata kaumnya karena teguh dengan prinsip-prinsipnya. Ada lagi kisah lainnya, sebut saja namanya Pak Tony. Tukang sampah di kompleks saya, setiap pagi dia membersihkan sampah sambil tersenyum dan menyapa semua orang dengan senyuman. Pagi Bu, pagi Pak. Hanya itu simpel aja dan sederhana. Tapi entah kenapa, suasananya jadi hangat. Waktu beliau sakit, satu RT datang semua jenguk dia. Dia bukan siapa-siapa, dia orang biasa, yang biasa kerja, orang biasa yang hebat, dan dia telah memenangkan hati banyak orang. Nah sekarang, kita tarik ke diri kita sendiri. Mungkin kita pernah merenung bahkan menangis karena hidup terasa berat. Tapi esok harinya, kita tetap berangkat kerja,
kita bisa menang lawan rasa malas, tetap bantu orang tua, tetap senyum ke rekan kerja. Nah, coba deh kita renungin lagi. Bukannya itu bentuk keberanian ya? Bentuk keberanian yang nggak pernah dimuat di berita, nggak pernah dapat tepuk tangan, dan nggak pernah dipuji dan diapresiasi. Itulah kehebatan yang nggak ditulis, tapi nyata bukan? Jadi, kamu itu hebat, dan teruslah berbuat hebat. Mengapa ini penting? Karena hari ini terlalu banyak orang yang ngerasa gagal hanya karena nggak viral. Ngerasa hancur karena sebuah kesalahan. Padahal, kita nggak akan pernah luput dari kesalahan. Jika berbuat salah, maka terima aja dan perbaiki segera dengan sebaik-baiknya. Hanya itu yang bisa kita lakuin. Karena kesalahan telah terjadi, mau diapain lagi? Sehingga, perbaiki aja dengan melakukan banyak kebaikan. Kita lupa bahwa pencapaian terbesar dalam hidup bukanlah jadi orang yang terlihat besar ya. Tapi, jadi orang yang hadir, yang setia, yang tulus, yang berdedikasi dan bertanggung jawab. Jadi ayah yang pulang kerjanya dengerin cerita anak dengan antusias. Jadi ibu yang tetap doain anaknya meski anaknya sering ngambek. Jadi teman yang mau dengerin tanpa menghakimi. Jadi tetangga yang mau nyapa lebih dulu dan mau bantu. Jadi rekan kerja yang mau menolong tanpa pamrih. Itu adalah kehebatan orang biasa yang tak pernah terpublikasi. Yang hanya bisa dilihat oleh hati. Hari ini, saya ingin kamu tahu satu hal. Bahwa nggak apa-apa menjadi orang biasa. Karena dunia butuh lebih banyak orang biasa yang hatinya luar biasa. Orang biasa yang pernah berbuat salah, tapi terus berusaha memperbaiki. Orang biasa yang nggak sempurna, tapi terus belajar. Orang biasa yang nggak dipuji, tapi terus memberi. Orang biasa yang nggak disorot, terus menyala dalam gelap. Karena sejatinya, jadi orang biasa yang hebat jauh lebih mulia daripada menjadi luar biasa tapi kehilangan hati. Kita, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, dengan segala kelelahan dan semangat kita, sudah sangat hebat. Terima kasih karena sudah bertahan, karena sudah hadir, karena sudah ada dalam kebaikan, dan karena masih mau terus mencoba. Hebat nggak selalu terlihat. Kadang, ia bersembunyi dalam keheningan, dalam kesetiaan, dalam kebaikan kecil. Dan disitulah makna hidup sebenarnya. Terima kasih sudah nonton, like, dan subscribe. Boleh juga dong share di kolom komentar kebaikan kecil yang pernah kamu lakuin atau sebarin di keseharian kamu. Dan itu menginspirasi. Kami sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan kalian. Kami doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Salam wassalam pikiran. Bye.